berikutnya ada 5 pria, 5 pria dan 4 wanita akan duduk berdampingan. Masing-masing mengelompok sehingga hanya ada satu pasang pria dan wanita yang berdampingan. Nah, jadi lanang ngelompok dhewe, wedok ngelompok dhewe. Maka di sini dapat diselesaikan dengan cara dengan aturan kaidah pencacahan boleh. Tadi kan yang laki-laki mengelompok, yang perempuan juga mengelompok. Maka ini yang kelompok laki-laki ada 5 orang, berarti 5 faktorial. Karena ada 5 mau duduk. Yang perempuan ada 4 orang mengelompok, berarti di sini ada 4 faktorial. Nah, ini jawaban ini kurang ya, karena apa? Di sini boleh dimulai perempuan baru laki-laki, perempuan dulu baru laki-laki, sehingga kasus ini harus dikali 2. Tolong nanti di catatan dibenahi. Nah, silahkan nanti dikali 2 berarti berapa? 16, 7, 5, 0. Berarti yang betul hasilnya ini. Atau pakai permutasi 5 orang laki-laki mau duduk mengelompok berarti 5P5, 4 orang wanita duduk mengelompok berarti 4P4. Sehingga sesuai rumus tadi NPN itu N faktorial, berarti ini 5 faktorial, 4 faktorial. Tadi ingat ini harus dikali 2. Nah, 2 kali, karena boleh dibolak-balik, ini kali 2. Jadi sama 5, 7, 6, 0. Nah, itu sudah ada beberapa gambaran dari kasus permutasi yang ada di soal dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 5. Nomor 5 itu akan dipilih 3 pemain. Ambil saja. Nah, 3 pemain memperebutkan 1 posisi kiper. Nah, ini 1 posisi kiper. Yang 6 pemain memperebutkan posisi pemain belakang. Nah, 4 pemain memperebutkan posisi pemain tengah. Nih, pemain tengah. Untuk 2 pemain memperebutkan posisi pemain depan. Nah, sehingga ada beberapa cara penyusunan yang terjadi. Sekarang kita ringkas dulu. Tadi pemain kiper 3 pemain dipilih dari 3 pemain. Kemudian untuk pemain belakang dipilih dari 6 orang dan seterusnya. Nah, ini bisa kamu lihat ringkasan dari soal di atas. Nah, berarti 3 orang dipilih 1 kiper, ya berarti ini 3P1. Ini 3P1. 6 orang dipilih 4 pemain belakang berarti 6P4. 4 orang dipilih 4 pemain tengah berarti 4P4. 2 orang dipilih 2 pemain depan berarti 2P2. Karena pemilihan ini itu dalam satu waktu atau sekaligus memilih dari 4 jenis pemain ini, ada kiper, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan, maka harus kamu kalikan dari 3P1 kali 6P4 kali 4P4 dan kali 2P2. Itu kamu kalikan. Sehingga sesuai aturan kaidah pencacahan yang ada. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk permutasi dengan elemen berbeda. Silahkan yang mau tanya, silahkan. Ada pertanyaan enggak?
Halo. Samsa, yo, tumben gue kok Boten, melu. Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada pertanyaan enggak? Boten, Bu. Betul. Ini loh ditanyakan Bu Sri. Siapa, Bu? Alhamdulillah, Samsa kok bisa ikut. Bu Sri bilang gitu. Samsa itu gitu, Bu. Pilih-pilih, Bu. Kalau ikut meet, Bu. Oh, ngono toh. Nek kowe Iya. milih-milih ta ora? Nah, itu sih ini dhewe nek GM milih-milih ta ora? Oh, boten, Bu. Kula, Bu. Berarti kabeh mbok ikuti ya? Panci nek wonten kotane nganu, Bu. Ikut, Bu. Nek boten wonten kotane boten saged ikut. Ya, tapi ya izin karo gurune toh. Nggih, Tidak Bu. punya kuota, Bu. Nah, sehingga gurunya tahu. Nggih, Bu. Ora ono ta ora iki? Napa, Bu? Tegar ono ta ora iki? PR. Tegar ya Allah, kok kelompok KPK. Tegar. Pacarmu tuh lho, pacarmu ono ta ora? Boten ngerti, Bu. Menawi Wonten, boten wonten, Bu. Iya. Setilo. PJJ ku lho angel ra karuan. Ngapusi jare muni melu tapi ora absen. Oh, nyatane nek ana PJJ GM ya ora tau melu. Setilem, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Nggih, Bu. Berikutnya permutasi dengan elemen beda. Kalau permutasi dengan elemen beda, misalkan menyusun huruf, misalnya camsa. Nah, itu menggunakan rumus permutasi dengan elemen beda. Karena camsa itu ada huruf yang sama A, sebanyak 2. Kemudian saputra. Nah, saputra itu juga bisa dihitung dengan menggunakan permutasi dengan elemen sama. Karena ada huruf yang sama. Saputra berarti ada huruf yang sama A sebanyak 2. Maka tidak boleh menggunakan rumus permutasi yang pertama. Karena kalau permutasi yang pertama tadi digunakan untuk elemen yang berbeda. Nah, jadi harus kamu pahami, bedakan antara elemen sama, elemen berbeda. Di sini contohnya ada matematika. Nah, maka ini tidak boleh kamu hitung dengan menggunakan permutasi yang pertama tadi, karena ada elemen sama. Ada huruf M sebanyak 2. Ada huruf A sebanyak 3, ada huruf T sebanyak 2. Berarti cara menghitung permutasi tersebut ya semua huruf tadi 10 faktorial silahkan dibagi dengan huruf-huruf yang sama. Berarti 2 faktorial untuk huruf M, 3 faktorial untuk huruf A, dan 2 faktorial untuk huruf T. Sehingga diperoleh 151.200. Cara menghitungnya sama. Atau boleh ini dihitung sendiri berapa, bawah dihitung sendiri berapa, kemudian dibagi. Silahkan, tidak masalah. Itu kasus yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. 7 orang siswa akan dibagi atas 3 kelompok. Nah, di sini tidak mementingkan bagaimana cara memilih orangnya, tetapi anggota kelompok. Anggota kelompok yang pertama adalah 4 anggota. Jadi wong pitu mau membentuk 4 anggota boleh, mau membentuk 2 anggota boleh, mau membentuk jadi 1 anggota boleh. Ada berapa cara? Berarti karena di sini anggotanya itu ada 4 yang sama, maka di sini boleh dihitung menggunakan permutasi dengan elemen sama. Tadi semua ada berapa? 7 orang. Anggota yang sama apa? Tadi ada yang 4 orang, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Sehingga hasilnya kalau kamu bagi adalah 105. Itu contoh kedua. Kalau Candi menyusun huruf. Nah, sekarang contoh ketiga. Kamu di sini ada beberapa warna bola. Bola yang pertama merah, ada 4, putih, ada 3, 2 bola hijau. Nah, ini mau disusun secara berderet atau jejer.
Nah, karena ini susunan bebas, maka bola tadi ini ada berapa tadi? 3, 4, 2. Berarti totalnya itu ada 9 bola. Nah, susunannya terserah. Mau ngelompok, mau campur, mau terserah. Silahkan, bebas. Berarti posisi bebas. Berarti caranya sama. Ini berarti karena ada warna sama, anggap saja putih itu ada huruf P3, merah ada huruf P4, hijau ada huruf P2. Berarti sama. Podo karo banyak bola, berarti 9 faktorial, dibagi yang sama, 3 faktorial, 2 faktorial, dan 4 faktorial. Tuh, nanti hitungannya di slide berikutnya. Sekarang bola hijau di ujung. Kalau bola hijau di ujung, kalau saya gambarkan, nah, ini hijau harus di ujung. Ini hijau harus di ujung. Berarti bola yang belum terpasang itu warna merah dan putih. Berarti 4M sama 3P. Nah, hijau itu dibolak-balik ya tetap warna hijau. Jadi ini tidak boleh dihitung 2 faktorial. Karena hijau dibolak-balik hijau. Berbeda kalau ayah ibu duduk di ujung. Berarti ayah ibu dibolak-balik boleh. Maka menjadi 2 faktorial. Tapi kalau benda dengan warna sama nggak boleh. Berarti yang kamu hitung itu adalah yang 7 bola ini. Berarti berapa cara? Karena ada 7 bola, 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial. Tinggal ngitung nanti berapa. Itu yang kasus yang B. Sekarang yang berurutan, merah berurutan. Nah, merahnya tadi ada merah ada 4, berarti ini M, ini M sebanyak 4 kali. Nah, berarti sisanya ini warna bolanya apa? Oh, berarti sisanya kalau 4 bola merah, sisanya adalah 3 putih dan 2 hijau. Nah, untuk yang merah-merah ini dibolak-balik ya sama saja, tidak diperhitungkan sampai oh ini susunan merah yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau dari kotak 1 sampai kotak 4 ya tetap ini 1. Cuman berdekatannya itu kan boleh dari kotak 2, tidak harus dari kotak 1. Maka pesan saya, kalau ada benda yang berdekatan, nah ini dianggap satu benda. Nah, dianggap satu benda, yang ini tadi 5 benda, berarti dianggap ada 6 benda. Nah, berarti ada 6 kemungkinan. Bagaimana cara menghitungnya? Kamu jangan hanya terfokus pada 3 putih dan 2 hijau. Berarti caranya ya, yang posisi 3 putih 2 hijau dihitung dulu, 5 faktorial, karena bulannya ada 5, dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Nah ini tadi posisi berdekatan untuk merahnya ada 6 kemungkinan. M dari kotak 1, kemudian dari kotak 2 kan bisa M dan seterusnya, itu ada 6. Maka ini terus kamu kali 6. Nah, jadi jangan lupa mengalihkan dengan 6 karena posisi berdekatan tidak harus dari kotak pertama. Dari kotak yang lain boleh asal berdekatan. Nah itu untuk kasus yang C, berurutan dianggap 1, yang posisi bebas ada 5 bola, maka dianggap 1 plus 5 atau 6 kemungkinan. Itu untuk, nah ini keterangannya tadi, yang saya jabarkan tadi. Hasilnya seperti itu. Di situ juga ada keterangan, dianggap 1, dia tambah 2 putih, 2 hijau, 3 putih, maka totalnya ada 6. Di situ sudah saya beri keterangan. Terus untuk permutasi dengan elemen sama, ada pertanyaan apa tidak? Silahkan kalau mau tanya. Berarti rumusnya berbeda, yaitu semua elemen dibagi banyak huruf yang sama untuk menghitung permutasi dengan elemen sama.
Nah, pertanyaan toh orang? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Terus permutasi siklis yang ketiga. Permutasi siklis itu padha karo mubeng, mengelilingi api unggun, itu permutasi siklis. Kemudian mengelilingi meja bundar di acara pernikahan. Nah, itu juga permutasi siklis. Dengan rumus n-1 faktorial. Jadi berbeda lagi rumusnya. Contoh kasusnya. Yang pertama, ada 5 orang ingin makan, tapi makannya tidak berdampingan, tetapi mengelilingi sebuah meja bundar. Nih, mengelilingi meja bundar. Berarti pada karo lungguhe mubeng gini. Ada orang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau posisi siklis berarti sesuai rumus tadi adalah n-1 faktorial. Tadi ada 5 orang, berarti 5-1 faktorial atau 4 faktorial karena duduknya secara melingkar atau siklis. Itu untuk kasus yang 5 orang mau duduk. Sekarang bisa dikembangkan lagi. Ini dalam suatu keluarga itu ada ayah ibu, itu sudah 2 orang. Ayah ibu 2 orang, 3 anak laki-laki, kemudian 4 anak wanita. Nah, akan duduk mengelilingi meja bundar. Berarti yang A, nah, ada berapa orang tadi? Ayah ibu 2, anak ibu itu berarti ada 9. 1, loro, telu, 4, 5, 6, itu 8, 9. Maka di sini P sama dengan 9 dikurangi 1 faktorial atau 8 faktorial. Nah, isian itu kayak bocah ngisi dhewe, Mbak. Berarti jawabannya iya. Enaknya ini jawabannya kalau di situ nanti kan saya tahu. Makanya itu diwai kolom isian berapa itu ya? Sing Mas Afid itu. Itu anak kan bisa ngisi. Nah, itu yang A. Sekarang yang berikutnya ada syarat ayah ibu itu ora gelem pisah. Nah, kemanapun dia selalu berdua seperti bulan madu. Bagaimana? Nah, ini kita gambarkan. Siklis berarti melingkar. Ini ayah, ini ibu. Karena berdekatan selalu dianggap 1 orang. Ini ayah ibunya boleh diulang-ulang duduknya apa enggak? Halo? Boleh. Boleh. Berarti ini 2 faktorial. Kemudian yang belum duduk siapa? Ada anak laki 3, ada anak wanita 7. Ya kowe gambar 7 wong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba lihat lingkarannya. Berarti ini dianggap berapa orang? 8. 8. Siklis tadi rumusnya piye? N-1 kan? Nah, faktorial. Jangan lupa cara duduk ayah ibu itu 2 faktorial. Maka ini harus dikali 2 faktorial. Ini cara duduk ayah ibu, ini siklisnya 8 orang. Berarti podo karo 7 faktorial dikali 2 faktorial. Itu jawaban yang B. Kemudian yang C sama kasusnya, anak wanita selalu berdekatan. Nah, sekarang kita gambarkan yang C. Anak wanita selalu berdekatan. Wanitanya tadi ada 4 wanita. Ingat ini dianggap berapa orang? Oh. Loh, 4 wanita berdekatan dianggap berapa orang? 1. 1. Tapi kalau cara duduknya ada berapa faktorial? 4. Berarti ini 4 faktorial. Yang belum duduk ada berapa orang itu?
Napira? Napira di? 5. Sapa wae? Ayah ibu anak 3 laki-laki. Nah, siji, loro, telu, papat, limo. Jadi dianggap berapa orang itu? 6. 6 Enam. dan 1 Enam. faktorial Ya kan dikali faktorial. Ya 6 dikurangi 1 1 faktorial kali kali 4. 4 faktorial. Oh, berarti 5 faktorial kali 4 faktorial. Itu kalau Anak-anak kita wanita berdekatan. Apa nang? anak-anak bertanya, 4-nya dari mana, Bu? Ya, 4-nya itu dari itu. 4 wanita. Nah, gitu. 4 wanita ini loh. 4 wanita duduk jejer-jejer karena jadi apa berdekatan. Syaratnya kan dianggap 1, tapi cara Ya. duduknya tetap 4 seperti menyusun ini. Nah, seperti Yusuf, menyusun ini. Yusuf biasanya bingung nggak pernah tanya, Bu. Iya, orang ngerti sok arah bentakan kuwi. Kan 4 wanita padha karo lungguh ini loh urutannya. 3, 2, 1. Nah, berarti ini kan 4 faktorial. Nah, jadi diwolak-walik nggak apa-apa, tapi tetap dalam satu kumpulan atau satu grup. Nah, oke. Maka ini harus dikali 4 faktorial. Ada pertanyaan lagi? Boten. Saiki tak takon. Kalau yang berdekatan itu anak laki, ayo nopiro. Yang berdekatan anak laki, berarti caranya ada berapa? Ada Yo, yang piro? seperti yang wanita tapi diganti, Bu. Ya, berarti nek digambarke ini Jadi apa tadi? 3 laki-laki. Yang Tetap lain tiga. berapa orang ini? 3. Oh, ini jadi 3. Jadi Hah? 1. Dianggap 1. Cara duduknya? 3 faktorial. Kalau yang belum duduk siapa ini? Itu 4 wanita dan ayah dan ibu, jadinya 6 lingkaran. Nah, siji, loro, telu, papat, limo, 6. Berarti dianggap wong pira iki? Dianggap orang 7. 7. Siklusnya berapa? Caranya P sama dengan 6 min 1 Dari dalam pitu. faktorial kali 3 faktorial. Dari pitung wong kok min min 1 1 piye? faktorial. Tidak 7 7 min 1 faktorial, Ya Mas. 7 min 1 ora min 6 min 1. 7 min 1, Mas. Bukan 6, Nah, bukan 6 min 1. nah, kali berapa ini? kali 3 faktorial. Nah, Wah, meletre, Bu. nah iya. Kali 3 faktorial. Ya, berarti podo karo 6 faktorial dikali 3 faktorial. Pinter ngono kok. Wah, muridnya siapa sih, Bu? Iya, iso ngalahke cah IPA. Sip. Wah, IPA gua kalah aku. Nah, iya. Tes. Nah. Terus yang D, ayah dan ibu duduk terpisah. Kalau ayah dan ibu duduk terpisah, berarti caranya posisi siklis bebas dikurangi ayah ibu berdekatan. Tadi posisi siklis bebas jawaban nomor berapa? 1. 1 piye tah? A, ora 1. Iya, tadi Bu Indri bilangnya nomor berapa? Enggak, saya bilang 1 begitu, Bu. Ya, wes yang waras ngalah ya. Yang B, yang ayah ibu berdekatan. Ayah ibu berdekatan B. Nah, berarti jawabannya lihat slide. Berarti Lihat. jawaban A dikurangi jawaban B. Jawaban posisi bebas tadi ini, jawaban ayah ibu berdekatan ini, maka di sini hasilnya 37440. Oke? Itu yang siklis. Ada pertanyaan yang siklis? Ayo takon. Oh, itu kok iso 37440 pripun, Bu? Gede tonga 40.320 dikurangi 2.880. Hitung itu 2080. 2880. Oh, 2880. Oh, G, ngertas kedap Bu tak. Bisa biasa. Dan, ada?
Niku mangke nganu Bu, Bu mau tanya Bu. teng ini Bu, mau tanya Bu. Apa? Mbak, ini nanti anak-anak kan ada PJJ siang. Atau jam pagi tadi sudah? Anu. Iya, tetap simulasi. Oh, tadi tetap simulasi 2 kali? Tadi ikut simulasi, terus ikut simulasi. Nanti yang siang tetap simulasi karena 2 kali. Jadi jamnya matematika kok sebagian untuk simulasi. Makanya aku nyumun jamnya Bu Evi, tak aku nerangno kowe. Bu mau tanya Bu. Yo, Itu kan yang P sama dengan Amin B. Itu jawabannya yang C, Bu. jawabannya yang C piye ta? A mau jawabannya piro? Tak goleke jawabannya. 40.320. Iki ya? Ya. Yang Kan C iki loh. Ini 40 kan jawaban yang posisi bebas. ya Bu. Yang ayah ibu berdekatan berapa tadi? Oh, saya salah nulis. Ya Bu salah nulis itu kan yang C. Oh ya. Aduh Bu. Makanya saya tanya tadi Bu. Ya. Ini yang betul 10.080 ya. Nah, Pak ini Ya, Bu. betul dikurangi 10.080. Nah, kira hasilnya? Ya jawabannya itu Bu. Sanggerku disto dhewe ya. Ya Bu. Ya, caranya bebas dikurangi berdekatan maka ketemu terpisah. Sekarang kombinasi. Ini kombinasi itu dianggap sama. Nyusun benda, misalkan benda A dengan B dibalik jadi B karo A itu dianggap sama. Ini bukan huruf, nah huruf ya dianggap beda. Ini hanya contoh saja. Benda A jajar ke benda B, karo benda B jajar ke benda A. Maka itu dianggap sama. Maka cara penghitungnya nanti pakai kombinasi. Nah, untuk rumus kombinasi itu hanya satu saja, yaitu NCR. Tetapi kasus apa yang masuk dalam kombinasi? Silahkan lihat ini. Memilih pemain olahraga. Contohnya olahraga voli pantai, ayo no piro? Voli pantai ada berapa orang? Halo? Halo? Voli pantai itu ada berapa orang? 5 atau 6. Ngawur 6 ku voli biasa, voli Nah. pantai kok. Dua. Kecuali orang pantai Dua Bu, iki. dua. Nah, siapa itu yang jawab 2? Saya Bu, Saya. Kamsya Bu. Samsa, Saputro, Yusuf, Cup, rangan tok Cup, gue Cup. Kemarin blurut Bu. Boten tadi udah bubuk Bu, udah bangun udah jam bubuk. 8. Iya. Berarti ada 2 kalau voli pantai. Sepak takraw ono pira yo? 2. Sepak takraw kok 2 ku piye ta? Ayo. 4. 4 piye ta? Ayo, 5, 6 Bu, 6. ora salah. 5 orang. Salah. 7. Salah. 8. Ngawur ya. Satu, Bu. Ora. 1. Sigil Bu, sigil. 3. Ngawur. Ayo pira? 11. 11 gimana sepak bola tapi ya. Ya 40. Caidan. Sepak takraw ku ya wong telu anang. Duh, mau ada sepak takraw ku lho. mau ada yang jawab jawaban 3. Bu itu salah. Siapa sing ngomong telu ra ono. Ada Bu. Laki-laki. Handball pira? Ayo handball. Handball. 6. Ngarang. 7. Ngarang senengane do ngarang. Lah Wes, pripun kok Bu boten profesine kula kok. Nah, lah ora profesi, kan mlebu soal ora ngerti pira iso jawab. Ayo. Kan kamu harus belajar pengetahuan umum juga, tidak hanya matematika. Nggih. Iya. Ya. Nah, itu pemain olahraga berarti milihnya pakai kombinasi.
Kemudian apalagi memilih kelompok belajar. Seperti kemarin kamu tak bentuk kelompok terdiri 6 orang. Nah, itu memilihnya caranya pakai kombinasi. Terus mencampur warna. Siapa yang seneng lukis? Ora. Adi Bu, coret-coret tembok. Ngono. Saiki Adi, nek kowe kentekan warna ungu, ora sah tuku cat meneh. Berarti nyampur warna apa? Merah dan biru. Merah dan biru dudek-dudek. Saiki nek Samsa biru cori merah dudek-dudek dadine ungu ta ora? Ya ungu aku. Padha ora dadine? Nek Adi kan seneng merah dicuri biru, nek Samsa biru dicuri merah. Jadinya warna ungu atau berbeda? Ungu Bu. Sama toh? Maka itu masuk kasus kombinasi, dianggap satu cara berjabatan. Nah, kowe Mariska dhisik sadurunge kenal karo Yusuf. Nah, saiki dadi pacare. Enggak, Bu, itu Sudah pacaran Bu, sudah pacaran Bu. Nah? Sudah pacaran sampai Iya, dhisik kenalan sekarang. toh. Enggak, Bu. Oh, orang Pacaran kenalan sampai pas sekarang gitu Bu. ya. Cinta Pacaran sampai dari TK. sekarang Bu. Dari TK. Ya. Mariska kenalan karo Yusuf, jabat tangan. Nah, sampai tangannya ra dicul-culke iku dadi pacare Langsung saiki. baper Bu, langsung baper. Nah, itu termasuk kasus kombinasi. Membuat garis, kowe nek gawe garis butuh berapa titik? Ini ada titik A. Ini ada titik B. Tak gawe A ke B dadi garis ora? Tiga Bu, tiga. Iki lho gambare delok. Oh, Bu. A tak tarik ke B iki dadi garis ora? Nggih. B tak tarik ke A dadi garis ora? Nggih Bu. Nah, garisnya beda. Sama. Sama toh. Berarti dianggap Ya, sama, Bu. kombinasi. Iya AB garis, ini BA. Garis AB. Ya sama dengan garis BA. Kalau vektor ya beda. Vektor Ya, AB dengan vektor BA beda karena memperhatikan arah. Ngerti vektor atau ora? Kertas Bu. Orang ngerti, saya IPS orang ngerti vektor. Kertas Bu ya Allah Gus. Ngerti toh? Ya. Terus apalagi memilih benda. Nah, misalkan memilih benda. Misalnya Adi. Nah, Adi meh tuku kebon ning pasar kewan. Kebone ning pasar ana 20. Adi meh tuku 15 kerbo. Nah, itu menggunakan kombinasi. Jadi milih 15 kerbo tadi menghitungnya pakai kombinasi. Bukan urutan kebo 1, kebo 2, kebo 3 sampai kebo 15, sing penting tuku untuk 15. Nah, itu masuk kasus kombinasi. Sekarang kita lihat contohnya. Rumus kombinasi yaitu NCR. Berarti bedanya dengan permutasi tadi, itu yang penyebut ada R faktorialnya. Kalau tadi permutasi itu kan hanya N-R. Nah, kalau ini ada tambahan R faktorial. Kemarin sifat-sifatnya sudah saya berikan. Bu, maaf motong Bu. Apa? Mau izin mandi buat siap-siap PTM. Ya, wes ra apa-apa. Silahkan. Ini bentar lagi ya, tak akhiri. Kowe Ya, arep Bu. aku satu ya. Iya Bu, Budanya makasih. Randall. Nggih. Sing omahe atuh terutama. Mau izin sebentar. Nggih. Mau itu jemput adik sekolah. Ya. Oke. Ya, untuk yang masih standby menghitung 7C3. Berarti C adalah lambang kombinasi, berarti 7 faktorial dibagi 3 faktorial sama selisihnya 7 dikurangi 3. Berarti 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. Ingat penjabarannya yang dijabarkan adalah bilangan yang besar. Kenapa kok berhenti di 4 tidak di 3? Nah, karena 4 kan lebih besar, mending berhenti di 4. Sehingga bisa dicoret 3 faktorial dijabarkan 3 kali 2 kali 1. Sehingga bisa disederhanakan coret-coret. Itu kalau NCR. Terus saya ingatkan lagi sifat-sifat pada kombinasi ya. Iki kamu catat, nek ingin lali rambut catat. Saya tulis di sini. Kalau nanti
ada yang pertama menghitung NC1, ada menghitung NC2, ada menghitung NCN, ada menghitung NC0, ada menghitung NCR. Nah, sifat-sifat yang ada di sini boleh kamu langsung dijawab, tidak usah menggunakan rumus kombinasi. Berarti kalau NC1 ya berarti hasilnya kira bengi kemarin sudah loh. NC1 sama dengan N. Kalau NC2 N kali N-1 dibagi 2, itu sifatnya. Kalau NCN berarti 1, itu kemarin sudah. Kalau NC0 berarti berapa? Berarti 1. Podo karo NCN. Nah, kalau NCR itu sifatnya podo karo NC, yang indeks ini podo karo selisihnya, yaitu N-R. Nah, bagaimana kok bisa? Sekarang kita lihat. Kamu misalkan disuruh menghitung 7C1, boleh langsung hasilnya 7. Misalkan disuruh menghitung 5C2, nah pakai sifat di atas, berarti N-nya 5, di bawah 5 berarti 4, dibagi 2. Oh, berarti hasilnya 10. Tidak usah pakai yang rumus kombinasi pertama. Contoh yang ketiga, yaitu misalkan 8C8, nah itu langsung 1 boleh. Contoh yang keempat misalkan 9C0, berarti podo karo 1, juga langsung boleh. Nah, misalkan ada menghitung 8C6, nek kowe iki kudu nganggo rumus kombinasi yang di sini. Tapi kalau kamu ingat sifat, 8C6 itu sama dengan menghitung 8C, 8 kurangi 6, berarti 8C2. 8C2 bisa dihitung dengan sifat yang kedua tadi, yaitu N kali N-1 per 2. Berarti N kali bawahnya 87 dibagi 2. Nah, maka lebih cepat. Berarti hasilnya 28. Nah, itu yang perlu kamu ketahui di dalam sifat-sifat kombinasi. Itu menggunakan rumus kombinasi aslinya, boleh. Nah, itu yang sering kita jumpai, maka kamu menggunakan itu saja. Sekarang contohnya, banyak pemain putra, ada 10 dipilih 2. Nah, berarti ada 10 orang mau dipilih 2 orang, maka di sini ada 10C2. 10C2 sesuai rumus kombinasi, tapi bisa dihitung dengan cara cepat tadi atau sifat. 10C2 tadi sifat yang kedua, 10 kali 9 dibagi 2. Corek sama hasilnya, yaitu 45. Oh, boleh pakai sifat, silahkan. Berikutnya apa ini? Bola voli putri, bola voli mau butuh berapa orang? Voli putri butuh berapa orang? Oke. Voli putri ya berarti butuh 5 orang, bola voli 5 orang. Kalau ganda putra maka ini butuh 2 orang. Tadi itu penerapan pemain olahraga. Ini 2 orang. Ini voli itu, voli itu 6 orang. Ganda campuran berarti 1 laki, 1 wanita. Bola basket berarti 5 orang. Sepak takraw tadi 3 orang. Nah, itu semuanya kita hitung pakai kombinasi.
Ganda putra, putra ada 10, berarti 10 C2. Poli putri, putrinya ada 8 orang. 8 orang, berarti yang B itu 8 C2, 8 C6, karena ini ada 6 orang. Ganda campuran, berarti 1 putri 1 putra, berarti 10 C1 kali wedok 8 C1, karena butuhnya 1 orang 1 orang. Bola basket, putra, putrane ada 10, berarti 10 C5. Sepak takraw putri, putrinya ada 8, berarti 8 C3. Nah, silakan ini dihitung pakai rumus kombinasi yang pertama kali tadi. Itu untuk pemain olahraga. Ini sama tadi sudah saya jabarkan di depan. Sekarang kasus keempat. Ada 8 titik, 3 diantaranya tidak segaris. Berarti kamu membuat garis, ada berapa garis bisa dibentuk? Karena membuat garis butuh 2 titik. Nah, maka titik yang ada tadi 8, maka 8 C2. Pakai cara cepat boleh, 8 C2. 8 kali bawahnya 7 dibagi 2. Corek-corek, berarti 28 sama. Terus untuk membuat bidang. Bidang itu cukup 3 titik. Nah, ini butuh 3 titik. Berarti ada 8, berarti 8 C3. Kalau ini menghitungnya pakai rumus kombinasi biasa, 8 faktorial, 3 faktorial, 8 min 3 faktorial. Masalah perhitungan kamu sudah latihan di kaidah menjabarkan nilai yang besar. Itu untuk membuat garis dan bidang. Sekarang ada membuat garis tetapi ada titik yang segaris, ada yang tidak segaris. Nih. Jadi 6 titik, itu 2 diantaranya segaris, maka ini cara menjawabnya berbeda. 6 titik, berarti 6 itu 2 segaris, berarti yang 4 tidak segaris. Tidak segaris. Yang 2 segaris itu sama dengan 1 garis tok. Yang 4 tidak segaris tadi butuh titik, berarti 4 C2. Berarti 4 kali 3 bagi 2, berarti 6 garis. Kemudian ada kemungkinan ketiga, 2 segaris, 2 segaris, dan 4 tidak segaris. Tidak segaris, maka tinggal mengalihkan saja. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti totalnya 8 tambah 6 ditambah 1. Maka totalnya ada di slide berikutnya. Nih, terangannya. Nah, yang terakhir ada 10 soal dijawab 8. Ini saya terangkan yang A. 10 soal dijawab 8, menjawab soal itu urutannya tidak diperhatikan, sehingga bisa dihitung pakai kombinasi. 10 soal dijawab 8, maka caranya ada 10 C8. Nah, untuk mempercepat perhitungan kamu boleh pakai sifat. 10 kurangi 8 itu 2. Berarti 10 C2. Tadi sifatnya 10 kali di bawahnya 9 dibagi 2. Oh, berarti ada 45. Itu yang A. Sekarang 3 soal pertama wajib. Nah, dari 10 itu 3 wajib, kita buat skemanya. 10 itu 3 wajib. Berarti sisa 7 itu yang boleh dipilih. Nah, karena kamu tadi suruh ngerjakan 8 soal, sudah punya 3, maka kamu tinggal mengerjakan 5 soal yang bisa diambil dari 7 pilihan. Nah, ini tinggal kurang 5. Kurang 5 soal, karena tadi nggak rapi 8.
Maka ini 7C5. 7C5 sifatnya pada karo 7C, 7 kurangi 5, 2. Berarti 7 kali 6 dibagi 2. Corek-corek dapat 3 sehingga hasilnya 21. Nah, itu untuk permasalahan kalau kamu disuruh menghitung soal yang ada berapa diselesaikan berapa. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk masalah kombinasi. Nanti sisanya boleh ditanyakan kalau memang belum mudeng. Dan enggak ada ya saya akhiri. Kamu silahkan siap-siap untuk PJJ PTM di sekolah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, Bu. Ya.